dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Makna pilar dalam konteks pendidikan adalah unsur utama yang menjadi dasar, penopang, dan penguat berlangsungnya sistem pendidikan, seperti tiang pada bangunan yang menjaga agar tetap kokoh. Pilar pendidikan berfungsi menjaga arah, kualitas, dan berkelanjutan pendidikan. Analisis singkatnya yaitu dalam pendidikan pilar terdapat berupa nilai dasar, tujuan pendidikan, kurikulum, tenaga pendidikan, peserta didik, metode pembelajaran, dan maupun dukungan masyarakat dan pemerintah. Jika salah satu pilar lemah, maka sistem pendidikan juga akan terganggu. Karena itu, semua pilar harus saling mendukung agar pendidikan mampu menjelaskan manusia yang berilmu, berkarakter, dan siap menghadapi perkembangan zaman. Contoh yang sering digunakan adalah 4 pilar pendidikan dari UNESCO, yaitu 1. Learning to know, belajar untuk mengetahui, dan yang kedua yaitu belajar untuk berkarya, yang ketiga belajar menjadi pribadi yang utuh, dan yang keempat belajar hidup bersama. Yang kedua yaitu prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, Ing Arso Suntulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tut Wiro Handayani. Prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara menekankan pendidikan dalam bimbingan peserta didik secara seimbang, yaitu ada 3 prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama yaitu Ing Arso Suntulodo, artinya di depan memberi teladan. Seorang pendidik harus menjadi contoh yang baik dalam sikap perilaku dan tindakan bagi peserta didik. Yang kedua, Ing Madya Mangunkarso, artinya di tengah membangun semangat atau kemauan. Guru berada di tengah peserta didik untuk membimbing, motivasi, dan menciptakan semangat belajar. Dan yang ketiga yaitu Tut Wiro Handayani, artinya di belakang memberi dorongan. Pendidikan memberikan dukungan dan kepercayaan agar peserta didik mandiri dan berkembang sesuai dengan potensinya. 3 prinsip ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya berfokus pada pemberian ilmu, tetapi juga membentuk karakter dan kemandirian. Guru berpesan fleksibel, kadang menjadi teladan, kadang menjadi pendamping, dan kadang juga memberi dukungan. Prinsip ini masih relevan karena menempatkan peserta didik sebagai pusat proses pendidikan. Yang ketiga yaitu analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip tersebut dalam area digital, misalnya dalam pembelajaran daring, literasi, karakter peserta didik, dan peran guru. Prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara tetap sangat relevan di era digital, tetapi penerapannya menjadi tantangan baru karena perubahan cara belajar, perkembangan teknologi, dan karakter peserta didik. Relevansi di era digital yaitu 1. Ing Arso Suntulodo, guru sebagai teladan. Dalam pembelajaran digital, guru tidak hanya mengajar materi, tetapi juga memberi contoh penggunaan teknologi yang bijak, etika bermedia sosial, disiplin, dan kejujuran akademik. Guru menjadi teladan dalam literasi digital dan setia bertanggung jawab di internet. Yang kedua yaitu Ing Madya Mangunkarso, yang artinya guru membangun semangat belajar. Pada pembelajaran daring, guru perlu aktif menciptakan suasana belajar yang menarik melalui video, diskusi interaktif, atau media digital agar peserta didik tetap termotivasi dan tidak pasif. Dan yang ketiga yaitu Tut Wiro Handayani, yaitu memberi dorongan dan kemandirian. Era digital menurut peserta didik lebih mandiri dalam mencari informasi dan belajar. Guru berperan sebagai pembimbing yang memberi arahan serta dukungan agar siswa mampu belajar secara mandiri dan kreatif. Tantangan penerapannya yaitu 1. Pembelajaran daring kurang aktif bagi sebagai siswa. Tidak semua peserta didik memiliki akses internet, perangkat, atau lingkungan belajar yang mendukung. Hal ini menyebabkan kesenjangan pendidikan. Yang kedua yaitu rendahnya literasi digital. Banyak siswa mudah terpengaruh informasi palsu, plagiarisme,
atau penyalahgunaan media sosial karena kurangnya kemampuan menyaring informasi. Dan yang ketiga, penurunan pembentukan karakter. Interaksi tatap muka yang berkurang membuat pengawasan sikap, disiplin, dan etika peserta didik menjadi sulit. Yang keempat, peran guru semakin kompleks. Guru tidak hanya menguasai internet, tetapi juga harus memahami teknologi digital, metode pembelajaran online, dan pendekatan psikologi siswa. Yang kelima yaitu gangguan dan distraksi teknologi. Peserta didik sering terdistraksi oleh game, media sosial, atau hiburan digital sehingga fokus belajar menurun. Analisis kesimpulannya yaitu prinsip Ki Hajar Dewantara tetap relevan karena menekankan keteladanan, motivasi, dan kemandirian yang sangat dibutuhkan di era digital. Namun, penerapannya memerlukan adaptasi teknologi, peningkatan literasi digital, serta kerjasama antara guru, orang tua, dan sekolah agar menjadi pendidikan lebih membentuk karakter sekaligus kompetensi modern. Dan yang terakhir yaitu yang nomor 4, refleksi singkat tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan nasional pendidikan saat ini. Refleksi terhadap prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara menunjukkan bahwa nilai Ing Arso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tut Wiro Handayani masih mampu menjawab berbagai persoalan pendidikan nasional saat ini, seperti rendahnya karakter peserta didik, penyalahgunaan teknologi, kesenjangan pendidikan, dan menurunnya motivasi belajar. Di era digital, pendidikan tidak cukup hanya mengajar nilai akademik, tetapi juga harus membentuk karakter dan kemampuan berpikir kritis. Prinsip Ing Arso Sungtulodo relevan ketika guru dan orang tua harus menjadi contoh dalam penggunaan media sosial, kejujuran akademik, dan etika digital. Misalnya, guru memberikan teladan dengan menggunakan sumber informasi yang valid dan menghindari plagiarisme dalam tugas daring. Prinsip Ing Madya Mangunkarso dapat diterapkan melalui pembelajaran interaktif yang mendorong kreativitas siswa, seperti diskusi online, proyek kolaboratif, atau penggunaan aplikasi pembelajaran digital. Hal ini penting karena banyak siswa saat ini mudah bosan dan kehilangan semangat akibat metode pembelajaran yang menonton. Sementara itu, Tut Wiri Handayani sangat sesuai dengan kebutuhan pendidikan modern yang menurut kemandirian belajar. Contohnya, guru memberikan kebebasan kepada siswa untuk mencari referensi digital dan mengembangkan proyek sesuai minatnya, tetapi juga memberikan arahan dan pendampingannya. Secara konseptual, pilar pendidikan tersebut dapat menjadi solusi untuk membangun pendidikan yang lebih manusiawi, adaptasi, dan berkarakter. Jika diterapkan secara konsisten oleh sekolah, keluarga, dan pemerintah, konsep Ki Hajar Dewantara dapat membantu menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga bijak, kreatif, dan bertanggung jawab dalam menghadapi tantangan zaman. Dan dapat kita simpulkan, prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara tetap relevan dan penting diterapkan dalam pendidikan nasional di era digital. Nilai Ing Arso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tut Wiri Handayani tidak hanya menjadi dasar pembentukan karakter peserta didik, tetapi juga menjadi pedoman guru dalam menghadapi perkembangan teknologi dan pola belajar dan perubahan pola belajar.